premanisme atau pemalakan. Pada kampung sering sekali terjadi kasus-kasus pemalakan atau premanisme yang biasa orang-orang yang rasa dorang pediri itu paling jago, dorang rasa dorang pediri itu paling berkuasa, dorang jadola-dola orang yang mungkin baru dapat lepas orang pe kampung. Jadi orang-orang yang mungkin dari luar bertamu patorang atau dapat siar patorang pe kampung, atau orang-orang yang baru-baru pindah patorang pe kampung, itu biasa dorang jadola lah. Kalau dorang minta akang doi atau dorang minta akang rokok, terus korban-korban itu dong respon itu dorang lapor dan pala atau aparat keamanan di setempat situ lah. Terus ada lagi kalau misalnya orang yang dari orang luar pasir ke orang ke kampung, apalagi semalam, itu sering sekali terjadi dong. Mungkin orang-orang yang semabo dari acara, dorang mau dola-dola orang sambarang yang dorang tidak kenal, terus dorang minta akang doi, minta akang rokok. Kalau ada dorang mau pukul, dorang mau tikang, pasti dorang ada yang bawa barang tajam. Jadi di Manado itu lebih bahaya dong. Tapi puji Tuhan banyak masih ada aparat setempat dong. Boleh lapor polisi atau mungkin kalau di perumahan ada DP penjaga keamanan. Terus juga banyak kasus yang terjadi pemalakan itu di sekolah. Jadi kakak-kakak kelas yang mungkin dorang rasa dorang yang paling berkuasa di sekolah, jadi dorang ya pandang enteng kan dengan adik-adik kelas, apalagi yang baru-baru masuk. Dorang pasti bikin suka sama gitu. Dorang minta-minta akan minta-minta akan makanan atau minta-minta akan doi supaya tambah-tambah dorang pedoi jajan. Jadi itu boleh atasi dan boleh lapor pak BK, pak guru BK, atau boleh lapor pak orang wali kelas, atau lapor di OSIS, supaya orang yang biasa lakukan pemalakan begitu boleh ditindaklanjuti dan boleh dapat sanksi yang sepadan dengan apa yang dorang backing. Puji Tuhan, orang-orang yang suka lakukan pemalakan atau kasus-kasus premanisme boleh diamankan dan oleh pihak berwajib. Terus boleh dapat ganjaran yang setimpal dengan apa yang dorang backing. Analisis SWOT. Strength. Orang yang rasa dorang dirugikan, dorang mampu bertindak dan dorang tidak berdiam diri. Weakness. Ada beberapa orang yang seenaknya dorang bikin apa hal-hal yang dorang suka dengan tidak ada rasa kemanusiaan. Dorang tidak pikir orang lain kalau mau rasa dirugikan atau enggak. Opportunity. Dengan adanya aparat setempat, masyarakat jadi boleh lebih rasa aman. Treat. Kalau sebiar terus, mulai lebih banyak sekali orang yang melakukan hal-hal premanisme atau pemalakan. Solusi, kita akan bantu orang-orang yang korban-korban pemalakan dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib. Membahas tentang hoax. Berita bohong atau hoax
Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Seperti yang orang ketahui, mungkin dari orang pernah atau bahkan sering mendapatkan pesan masuk tentang berita atau informasi hoax. Namun bukan hanya melalui pesan, melainkan telepon. Terutama dia baru menggunakan media sosial. Baru pakai media sosial, kemudian sudah dapat telepon dari nomor yang dia tidak kenal. Nah, itu kasus dari yang dia dapat telepon ini sama dengan itu modus-modus viral. Dia mengaku polisi, kong kata setahang tu tapi tamang PAD dengan alasan dia kata ada terlibat kasus narkoba. Baju tu tapi tamang itu sempat telepon dulu di PAD. Kong di PAD bilang ya ndak dia ini sama-sama dengan DP teman-teman. Lagi ini biasa kena tuh berita hoax itu. So itu seiring berkembangnya zaman, orang lebih jahat demi mendapatkan keuntungan. Orang rela setipu orang lain dengan membuat informasi hoax yang seharusnya berfungsi sebagai media percepatan informasi, malah orang pakai, orang salah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Memasuki analisis SWOT, strength, mempunyai rasa ingin tahu sehingga dia langsung mencari tahu dan mempertanyakan tentang informasi ini hoax atau tidak. Weaknesses, kurangnya pemahaman tentang media sosial. Opportunities, menjadi lebih kritis dan lebih responsif terhadap suatu persoalan yang terjadi. Dan terakhir, threats, dapat membuat kerugian karena tertipu oleh informasi hoax. Solusi, jangan mudah percaya dan jangan mudah terprovokasi dengan informasi hoax. Verifikasi dulu DP informasi itu betul atau enggak, bertanya dengan orang yang lebih tahu dan mengerti. Gibah itu adalah yang menceritakan keburukan orang lain, atau kalau kata orang di Manado yang sering tolong sebut, yaitu Carlota yang terlalu sibuk dengan orang lain berurusan. DP contoh, mungkin karena iri dengan Birman yang lebih daripada orang atau daripada diri sendiri, atau karena Birman dah sukses, atau karena Birman dah naik rumah baru, mulai dia cerita-cerita sana sini tentang Birman punya keburukan. Selain Birman, mungkin orang punya keluarga sendiri yang suka lebih sedikit sampai timbul orang perasa iri, orang cerita-cerita di dulu bagaimana. Sebenarnya orang itu lihat di masa depan, bukan di masa lalu. Sampai-sampai muncul orang perasa iri karena mungkin orang tidak berjuang atau cuma forba malas-malas. Kalau tak itu, kalau di Manado memang kurang sama dengan tradisi. Kalau nyanda membaca cerita orang, tuh hidup sama dengan ada kekurangan begitu, sama dengan hari-hari tidak lengkap. Contoh lain mungkin cerita orang pe anak, belum tahu di pe anak sendiri mungkin lebih nakal dari yang orang lain itu pe anak yang dia cerita. Seharusnya di pe jalan keluar, torang koreksi dulu torang pe diri sendiri, kong torang banyak sadar dan kalau orang itu mesti usaha, bukan cuma diam diri kong mau urus orang lain pe hidup. Orang mesti banyak bersyukur agar supaya orang perasa iri dan suka membagi bapak orang lain itu hilang daripada orang pe diri sendiri. Gibah atau Carlota itu juga
nggak ada DP untungnya for torang. Jadi untuk apa torang mau bagi bang? Analisis SWOT. Strength, menintrospeksi diri, kong banyak berpikir positif. Weakness, rasa iri ke orang lain. Opportunity, tanpa ibadah for torang, tanpa pencerahan supaya tidak mudah cerita orang lain pe busuk-busuk. Treat, jadi bodoh karena torang terlalu percaya dengan orang lain pe kata-kata yang iri pe orang lain. Dan DP solusi, torang harus hindarkan torang pe diri dari orang-orang yang suka mau urus orang lain pe hidup. Torang bukannya torang mau pilih tamang, tapi torang lebih berpikir dan mana yang betul dan mana yang tidak. Apalagi torang sudah dengar orang lain, sedangkan torang belum tahu DP kebenarannya kalau bagaimana. Provokasi adalah pembangkit atau penghasut, atau kata lainnya pemancing kemarahan dari seseorang. Contohnya kita ambil dari petorong kehidupan sehari-hari. Waktu kita SMP, kita dengan tapi tamang-tamang sempat tawuran dengan SMP lain karena berawal dari beberapa orang yang memprovokasikan kalau tong petamang dipukul oleh siswa dari SMP lain. Dan akhirnya orang berkumpul formo lakukan pembalasan nang. Orang kumpul tuh siswa laki-laki semua. Orang mau berbalas dan karena tong petamang bongso pukul. Akhirnya dari orang pe kelakuan atau tindakan begitu, orang dapat tahu dan kong dapat urus di ruang guru dan diberi sanksi agar orang menyesal kong orang so berjanji ini boleh bikin ulang kelakuan begitu orang di muka Pak Kepsek. Contoh lain, misalnya dang tapi tamang baterek atau bagara pa kita toh, tong tapi tamang lain kasih panas dan pa kita. Contohnya dia bilang begini, masa dia bilang begitu panga di sebuah baterek pangana macam mau badiang cuma panggil bakalai kok dia. Itu kan salah satu contoh provokasi. Tapi tamang itu memancing tapi amarah dang supaya kita panggil bakalai tapi tamang. Contoh lain kita ambil dari tongpe negara. Dulu kan pernah terjadi toh, para buruh pernah berdemo karena para buruh pernah dengar ada seseorang yang berprovok bahwa dorang buruh pe gaji tidak mau senai gaji kata. Akibat tindakan provokasi begini, akhirnya para buruh ini marah dan langsung dorang pi berdemonstrasi. Analisis SWOT-nya, strength atau kekuatan, masih mau untuk dibina dan ditegur sehingga merasa menyesal untuk melakukan kesalahan yang sama. Weakness-nya atau kelemahan, masih terpengaruh dengan provokasi dari teman-teman yang dapat membawa dampak buruk bagi kita. Opportunity atau peluang, jadi lebih berhati-hati dan tidak gegabah saat teman melakukan provokasi. Threats atau tantangan, kalau terus dibiarkan begini terus dan maka akan lebih menjadi orang kelakuan lebih bahaya dan lebih menjadi berbahaya dan mungkin akan menjadi kebiasaan yang dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi sekeliling kita. Solusinya, orang dan harus hati-hati dalam berbicara, karena kalau orang berbicara padahal itu bukan DP fakta atau bukan DP real dan orang itu semua mancing amarah dari orang yang mendengar itu orang dah bicarakan, dan orang itu boleh terpengaruh dengan provokasi dan orang itu lebih menjaga jarak dengan orang-orang yang membawa dampak buruk bagi diri kita dan di sekeliling kita.
diskriminatif atau DP arti lain membeda-bedakan. Dari banyak contoh, kita mau jelaskan DP salah satu contoh diskriminatif. Nah, di sini mungkin bukan cuma kita yang sering jalia dan dengar, banyak orang yang masih suka pilih-pilih bawa teman. Pasti di antara teman-teman lainnya so biasa deng so jalia dan dengar hal rupa begini. Atau itu mungkin terjadi pada orang-orang pelingkungan. Nah, di sini kita mau kasih contoh ringan soal tapi pengalaman selama kita berteman atau kenal dengan orang yang masih baru. Yang kita lihat, orang itu dia memandang orang dan dari DP harta dan atau DP status begitu. Nah, karena dorang terlahir dari keluarga yang DP istilah orang berada, dorang jadi suka pilih tamang yang sama dengan dorang dan atau yang sederajat dengan dorang, kong dorang soni mau dan mau bergaul dengan orang yang beda derajat dengan dorang begitu. Nah, DP penyelesaian di sini lebih baik orang cari tamang, ndak usah mau pilih-pilih dan dari orang mana dia orang berada tuh nyanda, atau ndak usah pandang orang itu dari orang status. Orang dalam arti orang boleh berteman dengan siapapun selama itu masih kasih dampak positif pada orang dan ndak mempengaruhi orang ke dampak-dampak negatif. Oke, DP analisis SWOT. Yang pertama, strength. Orang itu mau mengubah orang pola pikir dan tidak mau membanding-bandingkan orang dari DP status atau derajat sosial. DP weakness, masih banyak orang yang merasa DP derajat lebih tinggi dan suka aja pandang rendah orang lain. Baru selanjutnya DP opportunity, kegiatan di sini kegiatan sosial yang lebih luas supaya orang sifat boleh terbuka dan boleh terima segala macam bentuk perbedaan dan dari masing-masing. DP treat diskriminasi boleh bikin orang rasa DP diri tidak layak, or mau banget tamang dengan siapapun itu. Nah, DP solusi di sini kita pasti obat tamang dengan siapapun selama itu berdampak positif for kita dan tanpa memandang dari segala macam perbedaan dari masing-masing. Menghina dengan dalih bercanda. Di sekarang ini so lebih banyak tuh orang-orang yang jaga bahina mar dorang bikin itu sama dengan bagusnya itu. Contohnya rupa bikin orang lain kekurangan fisik jadi bahan baku sedo. Nah, di kasus ini banyak yang terjadi di lingkungan patorang, apalagi di kalangan anak muda rupa patorang ini. Rupa di lingkungan sekolah itu banyak sekali tuh kasus-kasus begini. Kadang itu kelakuan itu jaga tabawa sampai kuliah. Nah, misalnya ada satu orang yang dapat bahina atau dapat pagara, nih teman-teman lain karena dorang senang, dorang tertawa, dorang anggap itu lucu, jadi dorang baking itu sama dengan cuma bagus sedu. Dorang rupa nanya pikir dan tuh orang yang dapat ini itu tersinggung atau rupa sakit hati dengan dorang pe kata-kata itu. Ding biasa deh tapi beberapa teman orang suka sekali berbahina teman yang kekurangan. Orang cuma anggap itu bagus sedu karena orang pikir orang so berteman lama, jadi orang anggap itu biasa, padahal sebenarnya itu lain kali sudah lebih. Nah, ini sifat begini tak bagus karena boleh mau pancing keributan, apalagi orang-orang yang cepat pancing emosi
boleh mau sampai maklaim, bahkan DP urusan boleh mau bawa sampai di kantor polisi. Jadi lebih bagus orang seilang untuk pikiran-pikiran mau baina orang lain. Dan orang lain mesti tahu kalau setiap orang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Analisis SWOT, strength, orang suka mau berpikir dewasa dan tidak mau buang-buang waktu for membaina orang lain. Weakness, masih banyak orang-orang yang membaina dengan alasan buku sedu. Opportunity, bergaul dengan orang-orang yang berpikiran positif, yang tidak suka membaina orang lain. Treat, boleh mau bikin baklai orang dan bikin rusak bawa teman. Solusi, kita mau bergaul dengan orang-orang yang berpikiran terbuka dan lebih tahu cara menghargai orang lain. Dan kalau misalnya ada teman yang suka berbahina itu, lebih bagus orang inahakan dengan baik-baik supaya boleh mau berhenti berbahina orang, karena itu kan bukan perbuatan yang bagus. Membahas tentang bullying atau penindasan, yang orang semua tahu bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang orang bikin secara sengaja, mau itu satu orang ataupun sekelompok, yang orang rasa orang itu paling berkuasa, orang merasa orang itu paling kuat. Dan kita juga pernah searching ada beberapa kasus bully di Indonesia, dan menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang biasa disingkat KPAI, menerima setidaknya 37.381 laporan perundungan dalam kurun waktu 2011 hingga 2019. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.473 kasus disinyalir terjadi di dunia pendidikan. Dorang itu adalah orang-orang yang suka sesakit hati orang dan suka bikin orang itu merasa tertindas. Pas kita sekolah dulu, pernah ada beberapa kasus bully yang bikin itu siswa atau korban itu takut pernah masuk sekolah ulang karena dia rasa tidak nyaman dengan orang dia bikin. Pelaku bully dia bikin kekerasan terhadap korban, seperti contohnya memukul korban ataupun mengambil barang-barang pribadi korban hingga uang. Karena kasus pertama dengan kedua diselesaikan secara kekeluargaan, jadi dorang lupakan yang penting, yang nyanda mau tobat dengan yang dorang udah bikin. Dorang itu seakan-akan yang dorang udah bikin itu bagus, padahal nyanda sama sekali. Jadi dari pihak sekolah kasih sanksi yang lebih berat atau seimbang dengan dorang perbuatan, dengan tujuan supaya dorang sadar kalau dompet perbuatan itu salah. Akhirnya, pelaku bully mendapat sanksi yang setimpal karena perbuatan yang orang bikin. Bukan cuma di sekolah, ada salah satu kasus tahun 2019, kita mendorong ada yang pernah jadi korban bully. Dia sampai mau keluar rumah karena tertekan. Kalaupun keluar, dia sejauh berdiam, padahal dia orang ceria. Karena ada kejadian itu, hampir 100% dia berubah jadi pembawa diam sekali. Apa yang pelaku udah bikin ke korban itu seperti bahina fisik sampai keluarga. Akhirnya keluarga pun turun tangan dengan bikin laporan ke pihak yang berwajib, kok diselesaikan secara hukum. Dan awalnya dari pihak pelaku mau selesai dengan cara kekeluargaan, karena keluarga korban langsung memang tidak terima DP anak orang bikin begitu. Dari pihak korban pun tetap berkeras untuk selesai secara hukum, sampai pada akhir jalan satu-satunya tetap jalur hukum. Dan untuk analisis SWOT yang kita udah bikin, untuk bagian S atau strength ada rasa kepedulian supaya tidak bikin korban merasa terkucilkan. Mari usahakan terus merangkul sebagai teman.
Untuk bagian W atau weakness, bullying yang orang bikin membuat mental korban itu terganggu dan tak berbuku dapat dengan orang lain. Untuk bagian O atau opportunity, hak asasi manusia membuat para korban bully lebih merasa bahwa dia mempunyai hak hidup yang sama dengan orang lain. Untuk bagian T atau trik, tidak akan terpungkiri korban akan trauma atau depresi, dan pelaku akan mendapatkan kecaman dari masyarakat ataupun pihak-pihak yang merasa tersakiti. Dan untuk solusi yang boleh kita buat, kita akan membawa dampak baik dengan beretika terhadap sesama, seperti menunjukkan kepedulian dan sikap menghargai, memberikan teguran, juga jika ada teman melakukan kesalahan, entah itu di lingkungan sekolah, kampung, maupun keluarga. Wih, besok orang mau luring kan? Iya, semua MKs kok masuk. Berapa MK sih besok? 3 dari pagi, Le. Malam. Wih, Ya, Berarti ini ada payung di rumah. oh, Baca sedang. Aduh, Iya, bilang banget. Cis. Baca sedang. Ada apa? Berita baru. Bisa tahu? Ini tahu. Apa? Keprindang yang di lorong sebelah. oh yang saya dari dulu. Di status di FB itu tidak lihat sampai harus baca di TPP. Anak baca di status panjang sekali. Dia bilang orang tuanya udah Hati. dia yang ada hati. Oh nggak usah baca. Iya, terus baca tadi. Oh iya. Dia status di Makum. Padahal dia kalau di kampus dan dia memang baca seikut-ikut akang dah. Malah dia sama dengan Bagi itu karena orang tua sudah ikut mau, so pada ente. dia. Dan memang di orang di kuat tidak bagus dan di Batam dia ditaruh bikin Iya, dia itu cuma Kip. cuma lihat ada apa. Mata lirik kemarin dia udah pulang sepagi seterang kan begitu. Yang dia pakai itu was tuh. Bukan cuma kemarin, Le. Ada tuh hari apa setelah dia? Cuma udah antar. Oh. So hampir pagi, Si kencing, iyo. Baca sampai. Cet, 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 cet. Cas sudah loh. Ikut ada di sana tuh bilang ke dari itu sama bangka. Dia sudah Kan pada. kalau mau lihat, iya langsung lebih bagus ada di teknologi. Oh. Oh, Berarti pas tuh dia di saudara tuh ada yang baca cerita pak kita. Kayak apa? Di saudara bilang dia so apa no? So isiram. iya. Mata sih itu. Banyak yang tahu sih. Tapi kalau dia masuk tahu mata so hilang Kau so bagaimana sih. sekarang? Masih Dia boleh masuk kamar tau? Iya, masuk. Kau bagaimana jadi sekarang? Masih misalnya kau pendiri si apa Sih ya? kan. Banyak ada tuh. Malah biar juga orang punya urusannya itu. Iya, mama aku bilang dia sama nih. Maksudnya ada tuh orang punya kompleks saya tak bawa-bawa Iya. bilang Untuk orang lain pernah bergabung dengan dia tuh. Dia juga pernah bergabung. Gitu. Maksudnya dia Tapi sudah setahun Makanya dah. setahun yang Dia DP. usah bergaul. Weh, iya kan tuh tadi kan siang-siang kita ada orang mau telepon tuh. Ternyata dia nomor nggak ada nama dan begitu nggak kenal. Pas angka dia bilang dia dari kantor polisi gitu. Aduh. Aduh, sudah. Mana bilang kita dia bilang dia bilang kita apa TPA kan? Oh, Udah dapat tahan kita kasus narkoba. Iya betul. Kum atau? Apa dulu kasih mati kok kita telepon dulu TPA itu. Berarti ada di rumah kita ada di rumah di papa. Dia Devan dong dah suruh apa yang panas. Tuh polisi dia bilang kita apa ada dia suruh transfer doi kamu gitu supaya kita TPA si keluar. Bayar jangan ada langsung transfer kan? Iya, bayar telepon dulu. Dia minta berapa dah? Iya, Dia minta 3 juta. Kasihan dia makan ini setengah mati. Udah, itu apa no? Yang Jawa tipu begitu. Iya. Baru Untuk dia cari agang doi dari begitu. seperti biasa sih orang itu. Itu mah Itu kalau apa-apa telepon dulu orang rumah. Jangan langsung percaya, kan? begitu. Lagi. sudah. Oke teman-teman, tadi adalah contoh-contoh video ilustrasi disintegrasi bangsa. Jadi ada
premanisme atau pemalakan, ada menghina dengan dalih bercanda, Ada diskriminatif, ada bullying, gibah, hoax. Provokasi. Oke, jadi itulah contoh-contoh yang tidak bagus dari video-video ilustrasi tadi. Semoga orang tidak hidup sama dengan itu, tapi orang boleh jadi orang yang lebih baik dan berguna for banyak orang. sekian, terima kasih. Dadah.